Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran Nahwu. Silakan kalian dibuka kitabnya masing-masing. Hari ini yang akan kita bahas adalah materi tentang tanda-tanda kalimah isim. Silakan nanti kalian yang ada di video ini ditulis di buku tulisnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu mongko utawi kalimah isim yu'rafu iku dikawruhi apa isim bil khafdi kelawan i'rab khafat wat tanwini lan tanwin wa dukhulil alifi lan manjinge alif wal lami lan lam wa hurufil khafdi lan pira-pira huruf khafat. Wa hiya utawi huruf khafat min iku min wa ila lan ila wa an lan an wa ala lan ala wa fi lan fi wa rubba lan rubba wal ba'u lan ba wal kafu lan kaf wal lamu lan lam wa huruful qasami lan pira-pira huruf qasam. Wa hiya utawi huruf qasam al wawu iku wawu wal ba'u lan ba wat ta'u lan ta. Artinya kalimah isim dapat diketahui dengan i'rab khafat atau jar. Ya, ini tanda-tanda kalimah isim. Yang pertama adalah i'rab khafat atau jar. Kemudian tanwin, kemasukan alif lam atau al. Dan yang keempat adanya huruf khafat atau huruf jar, yaitu huruf khafat atau huruf jar min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, dan huruf-huruf qasam, huruf-huruf untuk sumpah, yaitu yang terdiri dari wawu, ba, dan ta. Untuk penjelasannya seperti ini. Tanda-tanda isim atau tanda-tanda kalimah isim. Jadi jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah tanda isim yang pertama adalah i'rab khafat atau i'rab jar. Ya, i'rab khafat atau i'rab jar. I'rab khafat atau i'rab jar itu biasanya ditandai dengan kasroh. Tidak hanya kasroh, nanti pada bab selanjutnya akan dijelaskan tentang i'rab khafat atau i'rab jar. Contohnya marartu bi zaidin. Lah lafaz zaidin itu marartu bi zaidin. Saya lewat berpapasan dengan Zaid. Zaidin. Nah, lafaz zaidin itu dalnya berharokat kasroh. Kasroh tanwin itu termasuk kasroh. Ya. Din itu dibaca jar atau kasroh, dibaca khafat sebab ada huruf ba. Ba nanti termasuk salah satu huruf jar. Ya, din itu dibaca jar, makanya zaidun atau zaidin nah termasuk kalimah isim karena dia dibaca khafat atau mempunyai i'rab khafat atau i'rab jar. Contoh yang kedua, gulamu zaidin. Nah, zaidin ini lagi juga ber-i'rab khafat atau i'rab jar. Kenapa? Sebab menjadi idhofah. Nggih.
Predikatnya adalah idhofah, zaidin itu mudhof ilaih. I'rabnya adalah khafat atau jar. Makanya zaidin itu termasuk salah satu kalimah isim. Jelasannya di situ ada 3 macam khafat. Khafat ada 3. Yang satu khafat bil harfi, khafat sebab huruf, ya, bi zaidin itu ada. Kemudian yang kedua khafat bil idhofah. Nanti kalian akan dijelaskan tentang tarkib idhofah, susunan idhofah. Yang ketiga khafat bitab'iyah, mengikuti. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Nah, ismi niku ya, ismi. Mimnya berharokat kasrah ber-i'rab khafat itu karena dia kemasukan huruf jar berupa ba, makanya disebut sebagai khafat bil harfi. Kemudian bismillahi, lahi, hi, ya, hi-nya itu berharokat kasrah ber-i'rab khafat. Khafatnya karena dia apa? Karena dia menjadi mudhof ilaih, ya, dari ismullahi, nah itu terkibnya menjadi idhofah. Yang mudhof ilaih adalah lafal Allahi. I'rabnya adalah khafat atau i'rab jar. Kalau yang ismun, kalau nggak ada ba-nya itu, maka terkibnya menjadi mudhof. Kedudukannya, ya, kedudukannya menjadi mudhof. Nah, ismullahi itu idhofah. Kemudian khafat bitab'iyah ar-rahmani. Nah niki ya biasanya dimaknani kang maha welas asih ing donya lan akhirat. Nah, ar-rahman ar-rahmani ini i'rab khafat, ber-i'rab khafat karena dia mengikuti. Tab'iyah itu artinya mengikuti lafal hi, sifat, termasuk juga ar-rahimi. Mi-nya itu i'rabnya i'rab khafat karena dia mengikuti hi. Itulah Allah ini. Selanjutnya, tanda yang kedua dari kalimah isim adalah tanwin. Ya, contohnya rajulun, zaidun. Rajulun, lamnya itu ada tanwinnya berupa dumah tanwin, makanya rajulun itu disebut sebagai kalimah isim. Zaidun, dunnya itu berharokat tanwin, dumah tanwin, makanya zaidun itu termasuk kalimah isim. Adapun pengertian tanwin adalah nun mati yang berada di akhir kalimah isim yang kelihatan ketika diucapkan dan hilang ketika ditulis, ya. Rajulun kan ada suara nun matinya, tetapi dia tidak ditulis, okay? Tidak ada tulisan nun matinya, tetapi ucapannya, suaranya seperti nun mati. Rajulun, zaidun, seperti ada nun matinya yang akhir. Zaidun, dunnya itu kan seperti ada nun matinya, tetapi dia tidak ditulis, itu namanya tanwin. Adapun macam-macam tanwin ada 4. Yang pertama disebut sebagai tanwin tamkin. Maka itu tanwin tamkin, yaitu tanwin yang bertemu pada isim mu'rab. Isim mu'rab itu isim yang berubah huruf akhir berubah i'rab akhirnya karena sebab perbedaan amil yang masuk. Nah, itu isim mu'rab, isim yang berubah huruf akhirnya, maksudnya itu i'rab akhirnya, kecuali jamak muannas salim. Nanti kalian akan diajarkan juga tentang pengertian jamak muannas salim, tetapi untuk saat ini belum. Contohnya rajulun, zaidun. Nah, lun itu dun sama dun, tanwinnya disebut sebagai tanwin tamkin. Soalnya apa? Rajulun, zaidun itu termasuk salah satu isim mu'rab, ya. Dia lah apa namanya? Isim mufrad. Isim mufrad termasuk isim mu'rab. Kemudian yang kedua adalah tanwin muqabalah. Nah, ini tanwin yang bertemu pada jamak muannas salim. Contohnya muslimatun, piro-piro wong muslim wadon, ya. Beberapa muslimah perempuan tun. Nah, lemah tanwin pada huruf ta itu pada jamak muannas salim disebut sebagai tanwin muqabalah. Biasanya jamak muannas salim itu akhirnya ada alif dan ta yang menunjukkan makna banyak perempuan.
perempuan, itu namanya jamak muannas salim. Muslimatun, banyak muslimah perempuan. Kemudian yang ketiga adalah tanwin iwad atau ganti, yaitu tanwin yang bertemu pada lafadz id, ya. Idzin itu contohnya adalah hina idzin, ya. Hina idzin itu zalnya yang akhir itu disebut sebagai tanwin iwad atau ganti. Kemudian yang keempat, tanwin tankir. Tanwin tankir yaitu tanwin yang bertemu pada isim mabni. Contohnya jaa sibawaihin, jaa sibawaihin. Nah, sibawaihin iki apa? Isim mabni. Nah, isim mabni. Jaa teko sibawaihin sapa? Sibawai. Soalnya apa? Kalau sibawaihi saja nanti dia namanya isim mu'rab. Nah, kalau isim mu'rab itu dia ma'rifat. Kalau sibawaihi saja artinya adalah Imam Sibawai yang ahli nahwu. Tetapi kalau ada tanwinnya jaa sibawaihin, nah sibawaihin itu termasuk isim mabni. Maksudnya adalah semua orang, siapapun orang yang bernama Sibawai. Dan itu namanya tanwin tankir pada haknya sibawaihin. Kemudian lanjut, tanda kalimat isim yang ketiga adalah kemasukan al. Contohnya ar-rajulu, al-gulamu, al-masjidu, itu ada alnya. Ar-rajulu ada alnya, al-gulamu ada alnya, al-masjidu ada alnya, ngerti ya, depannya ada alnya, makanya disebut sebagai kalimat isim. Setiap ada lafal, setiap ada kalimat kok depannya ada alnya, pasti itu kalimat isim. Anak-anak perlu diketahui bahwasanya kalau sudah ada alnya tidak perlu diharokati tanwin. Misalnya ar-rajulu, ya tidak boleh ar-rajulun. Kalau rajulun, rajulun saja. Kalau ar-rajulu, ar-rajulu saja. Kalau ada alnya tidak boleh ada tanwinnya. Kalau ada tanwinnya tidak boleh ada alnya, supaya tidak double tandanya kalimat isim. Contohnya ar-rajulu ada alnya, atau kalimat isim yang lain juga rajulun sama saja, tetapi tidak boleh ar-rajulun. Paham ya? Yang kedua, al-gulamu ada alnya, tidak boleh al-gulamun, tidak boleh. Bolehnya apa? Al-gulamu atau gulamun, bolehnya. Yang ketiga, al-masjidu kalau isim, tidak boleh al-masjidun. Bolehnya al-masjidu atau masjidun. Kalau ada alnya tidak boleh ada tanwinnya, ya. Kemudian yang keempat, tanda kalimat isim yang keempat atau yang terakhir adalah didahului huruf khafat atau huruf jar. Huruf khafat atau huruf jar itu adalah huruf yang beramal mengejarkan kalimat isim, ya. Wahya yaitu apa saja? Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, wawu, au kosam, ba kosam, dan tak kosam. Yang pertama adalah min, yang kedua ila, ya. Min artinya dari, ila ke. Contohnya ya, min atau ila, contohnya jadi satu, itu maksudnya. Sirtu minal kufati ilal basroti, saya berjalan dari Kufah ke Basroh. Minal kufati, harus kufati, huruf akhirnya harus beri'rab khafat, soalnya kemasukan huruf khafat atau huruf jar. Minal kufati. Nah, al-kufati itu termasuk kalimat isim. Karena apa? Kemasukan atau didahului oleh huruf khafat atau huruf jar berupa min, minal kufati. Sebenarnya kalau al-kufati itu ada dua tanda kalimat isimnya, yaitu dia ada tiga malah, ya. Dia ada kemasukan al-kufati, kemudian minal kufati dia didahului oleh huruf khafat, sama
Al-Kufati berarti dia ber-i'rab khafat atau i'rab jar, itu tandanya kalimah isim. Kemudian ilal basroti, ke Basrah. Ilal basroti harus dibaca jar atau khafat. Basroti tidak boleh ilal basrotu, tidak boleh ilal basrota. Soalnya apa? Al basroti niku nggih, dia kemasukan huruf jar berupa ila. Ilal basroti dibaca jar. Kemudian 3 Romaitu zahma anil qausi, saya melempar anak panah ya, atau melepaskan anak panah dari busur panah. Romaitu zahma anil qausi, nah itu anil qausi. Anil qausi, sinnya itu harus berharokat kasroh, harus berirab khafat atau i'rab jar. Soalnya apa? Dia kemasukan huruf jar berupa an. Nah, al-qausi itu disebut sebagai kalimah isim atau termasuk kalimah isim. Soalnya dia didahului oleh huruf jar atau huruf khafat berupa an. Bisa juga kalian mengatakan al-qausi itu termasuk kalimah isim karena dia ada alnya atau berirab khafat gitu ya. Yang keempat ala, contohnya raqib itu anil farosi, saya naik kuda. Alal farosi ya, sinya harus ber-i'rab jar karena apa? Kemasukan huruf jar berupa ala. Yang kelima fi, al-ma'u fil kuzi, air itu ada di dalam kendi gitu ya. Fil kuzi, fil kuzi harus ber-i'rab khafat atau i'rab jar. Al-kuzi itu disebut sebagai kalimah isim karena apa? Dia diawali atau kemasukan huruf jar atau khafat berupa fi. Al-kuzi juga bisa disebut kalimah isim karena dia ada alnya atau ber-i'rab khafat i'rab jar pada huruf akhirnya. Al-kuzi. Yang 6 ruba kari min ya, ruba kari min laqituhu, bisa diartikan banyak atau sedikit sekali ya. Ruba karimin, sedikit sekali orang mulia yang saya temui. Ruba karimin. Nah, karimin itu termasuk kalimah isim karena apa? Dia didahului oleh huruf khafat atau huruf jar berupa ruba. Yang ketujuh ba, marartu bi Zaidin, saya berpapasan dengan Zaid. Bi Zaidin, bi Zaidin, bi Zaidin. Zaidun atau Zaidin itu termasuk kalimah isim karena dia didahului atau kenapa? Kemasukan huruf jar berupa ba. Yang kedelapan kaf, Zaidun kal badri, Zaid seperti rembulan. Zaid wajahnya seperti bulan purnama. Kal badri, tidak boleh kal badru, kal badra nggak boleh, harus kal badri. Yang huruf terakhirnya roknya harus ber-i'rab khafat atau i'rab jar, soalnya dia kemasukan huruf jar berupa kaf itu kal badri. Yang 9 lam, al malu li Zaidin, harta tersebut miliknya Zaid. Li Zaidin ya, berharokat kasrah, ber-i'rab khafat atau jar, tidak boleh li Zaidun, li Zaidan tidak boleh. Al-malu li Zaidin, Zaidin masuk kalimat isim karena dia kemasukan atau didahului oleh huruf khafat atau jar berupa lam. 10, 11, 13 ini berupa huruf-huruf kosam yang jumlahnya ada 3. Yang pertama wawu kosam, kedua ba kosam, dan ketiga tak kosam ya. Artinya apa? Kosam itu artinya adalah sumpah, berarti huruf kosam adalah huruf yang digunakan untuk sumpah. Contohnya wallahi, billahi, tallahi ya. Nggak boleh wallaha, billaha nggak boleh. Soalnya apa? Wawu pada wawu kosam itu sumpah demi Allah, yang artinya demi Allah, wallahi demi Allah, billahi demi Allah, tallahi demi Allah, semuanya itu adalah untuk sumpah ya. Demi Allah artinya semuanya demi Allah. Wallahi
billahi, tallahi, huruf akhirnya harus berharokat kasroh atau i'rab khafat jar. Soalnya apa? Wawu ba'ta itu termasuk huruf qasam yang punya amal mengejarkan kalimah isim. Artinya apa? Allahi, ya, pada wallahi, billahi, dan tallahi itu ketiganya adalah kalimah isim karena dia kemasukan atau didahului oleh huruf jar berupa huruf-huruf qasam. Itu nggih. Nah, untuk pelajaran kita sampai di sini. Semoga kalian semuanya paham. Kalau nggak paham silahkan bertanya di Telegram grup mata pelajaran nahwu. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.